Halo sobat investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini mungkin edisi khusus mahasiswa ya, siapa tahu ada yang pengen nabung ya, nabung saham. Mungkin bisa dipertimbangkan cara ala saham terbang seperti ini. Saya rasa ini bagus untuk mahasiswa biar bisa melek investasi ya. Ini tidak mahal, mungkin bisa disisihkan eh, uang nongkrongnya ya, uang nongkrongnya dikurangin sehingga bisa beli saham paling tidak 100.000 sebulan. Bagaimana caranya? So, let's check this out. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar saham. Oke, kali ini dengan pilihan saham untuk mahasiswa dengan budget sekitar 100.000 per bulan. Jadi mahasiswa diharapkan bisa menabung ya, mengurangi nongkrongnya. Kira-kira apa saja sahamnya, bagaimana metodenya? Nah, berikut tipsnya ya. Oke, sebelum kita mulai, ini konten hanya berupa edukasi, tidak untuk ajakan jual beli saham tertentu. Silakan lakukan lagi analisa lebih lanjut ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik tentang saham. Nah, di sini cara menabung sahamnya seperti apa? Metodenya yang pertama akan saya share yaitu metode yang kita gunakan adalah value investing. Ini metode saya ya, terserah bagi mahasiswa yang ingin menggunakan metode yang lain. Saya rasa mahasiswa juga sibuk dengan kuliahnya ya, dengan tugas-tugas. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Tentunya tidak enak kalau kita terus bergantung dengan harga harian ya. Kita harus cek setiap hari, malam lagi kita harus memikirkan apa yang harus kita beli dan jual untuk esok harinya. Saya rasa effortnya cukup besar ya untuk mendapatkan gain yang kecil. Apalagi kalau sampai loss itu bahaya. Nah, value investingnya apa? Value investing yaitu memilih saham yang salah harga ya, saham diskon. Ini banyak digunakan oleh Pak Lo Keng Hong ataupun gurunya lagi ya Warren Buffett ataupun Benjamin Graham dan investor-investor lainnya yang biasa menggunakan metode value investing. Ini menekankan kepada fundamental dari saham ya, fundamental dari saham. Nah, ini sahamnya adalah saham lapis kedua atau lapis ketiga ya, second liner atau third liner, bukan saham blue chips. Kenapa? Karena budget kita terbatas ya. Saham blue chip biasanya mahal. Uh, Misalkan contoh ICBP 10 ribuan. Jadi kalau kita beli satu lot aja itu 100 lembar saham itu berarti uh, dengan harga 10 ribu berarti kan 1 juta ya, 1 juta. Sedangkan kita budget kita hanya 100.000. Nah, jadi kita cari saham lapis kedua atau lapis ketiga ya. Terus lapis kedua ini apa? Maksudnya bukan blue chip, jadi secara market cap dia masuk mid mid market ataupun yang third layer ya, yang small caps. Jadi di bawah 3 triliun atau tadi di bawah 40 triliun. Kemudian fundamentalnya jelas bagus ya karena metode kita value investing. Nanti akan saya brief lagi saham-saham tersebut fundamentalnya seperti apa. Valuasinya juga murah dan masih wajar tentu karena kita value investing, selain fundamental bagus, harganya juga masih murah atau paling tidak wajar, karena kalau kita cari murah aja itu kita tidak bisa dapat saham yang bisa kita hold lama ya, contohnya consumer good. Itu rata-rata PBV atau PER-nya tinggi sudah ya, bahkan PBV-nya nggak ada yang 2, agak susah dicari ya, rata-rata di atas 2 sampai 3, 4, gitu. Jadi agak susah kita cari saham yang harga wajar atau harga murah ya. Jadi kita harus benar-benar cek lagi. Nah, ini holding period kita diharapkan paling cepat itu 1 tahun ya, karena kita mainnya nabung ya, nabung jadi kecil aja, 100 ribuan seperti apa nanti paling tidak kan 1 tahun 1,2. Nah, 1,2 ini jadi berapa setelah setahun ya? Paling nggak kita dapat capital gain ataupun dapat dividen nantinya. Ini dollar cost averaging atau rupiah cost averaging, maksudnya kita mencicil ya, tidak langsung lamsam, karena mahasiswa dapat kiriman dari orang tua mungkin sebulan cukup buat makan aja ya, sama tugas-tugas mungkin ya, ataupun buat biaya 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 transport kita ke kampus dan biaya aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi kita
harus bisa menyisihkan paling tidak usahakan 100.000 lah sebulan untuk kita store ke RDN kita. Nah ini saya rasa mahasiswa bisa ya melakukan seperti itu karena saya juga dulu seperti sama halnya ya, mahasiswa juga pernah merasakan seperti itu. Apa saja pilihan sahamnya ini dari kita ya. Sekali lagi disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham saham Campina ini. Tetap lakukan analisa lebih lanjut. Mungkin kalau tertarik consumer goods yang lain bisa dipilih lagi saham yang murah ya, yang harga terjangkau juga. Nah ini saya lihat harganya Campina ini kan 340 rupiah. Jadi kita bisa beli satu lot itu 34 ribuan ya, 34 ribu. Jadi kita bisa beli mungkin 4 lot atau 3 lot ya, 100 ribu bisa lah 3 lot. Nah seperti itu, ini Campina pemegang sahamnya ini agak kurang liquid ya, jadi saya sebenarnya agak agak suka juga Campina apa saham-saham yang tidak terlalu liquid, jadi tidak mudah diangkat-angkat bandar ya. Jadi sahamnya stabil aja kayak gitu. Jadi kita kalau mau nabung cocok memang di saham-saham tipikal seperti ini. Walaupun nanti ketika menjual ya tunggu antriannya lama ya karena yang beli sedikit, yang jual sedikit ya itu ya. Nah, jadi untuk pemegang saham sendiri dari publik ini 15% saja ya. Jadi dia masih satu founder sama yang Ultra Jaya ini ya. Di publik cuma 15% atau 885 juta saham. Cukup banyak sih 800 juta saham ya. Kalau kita punya 1 juta aja udah cukup lah. Oke, ini keuangannya ya. Kalau dari IPS, earning per share per lembarnya ini lumayan ya. Sempat COVID turun dari 12-an mungkin ke sekitar 7 atau 8. Nah, terus naik terus ini ya. Jadi sekitar 16, 20, 25. Jadi grafiknya bagus. Secara gross gross profit margin juga bagus ini ya 58%. Jadi beban pokok penjualannya sedikit ya dari 872 miliar penjualan es krim ini beban pokoknya hanya 363 miliar aja. Jadi laba brutonya ini 509 miliar ya atau 58%. Nah ini setelah dikurangin beban umum penjualan, beban administrasi dan lain-lain memang sorry ini NPM ya, net profit margin ini turun jadi 13% ya atau 112 miliar. Tapi ini meningkat dari sebelumnya ya dari kuartal 3 tahun lalu yaitu 104 miliar. Itu jangka panjang bagus. Harganya juga masih terjangkau ya 344, masih dicek hari ini per awal Desember ya tanggal 5 Desember 2023. Setelah saya cek nilai intrinsiknya ini di sekitar 470 rupiah dengan margin of safety sehingga dapatnya adalah 27% ya, masih cukup lumayan buffernya. Jadi kalau beli di harga sekarang kalau turun pun tidak terlalu jauh ya, dan apalagi kita bisa megang saham ini kan nggak cuma 1-2 bulan ya, untuk jangka waktu lama. Nah PBV lebih dari 2 ya, tapi masih di bawah 3, 2,2. R-nya 13,5 kali. Ini memang ini nggak murah, tapi ini juga nggak mahal gitu loh, wajar aja. Dividen rutin ya, kecuali tahun 2020 kemarin kalau nggak salah itu yang absen karena memang COVID ya. Tapi secara keseluruhan nih bagi dividen terus ini. Kemarin 6% ya, kurang lebih kalau dengan harga sekarang ini 20 rupiah lah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa berminat ini bisa jadi dividen tiap tahun ya. Nanti dividennya bisa di compound interest lagi. Ini kita bisa simpan ini jangka waktu yang lama ya karena ini perusahaan bagi saya ini perusahaan termasuk salah satu wonderful company lah ya. Bisa kita simpan lebih dari 5 tahun. Oke, untuk selanjutnya Samudra Indonesia. Ini bergerak di bidang logistik ya, kapal pengiriman logistik. Pemegang sahamnya ini Samudra Indonesia Tangguh, pengendalinya ya 57,98%. Ini masyarakat 27% atau 4,4 miliar. Ini kemarin sempat naik drastis ya setelah COVID itu. Naik drastis di tahun 2022 karena Baltic Dry Index-nya naik, harga kontainer sewa kapal langka ya, jadi harganya naik. Jadi pendapatan mereka waktu tahun 2022 melonjak ya dari 2020 sekitar ini ya. Ini dalam $1.000 ini. Jadi ini
600 juta dolar naik ke 1,1 juta dolar ya. Sekarang di Q3 ini menurun ya, dari dibanding Q3 sebelumnya udah lebih lebih rendah karena harga sewa kapal dan kontainer sudah balik normal lagi ya. Nah, tapi kenapa saya milih saham ini, di samping harganya murah dan saat ini valuasinya bagus, juga ini jangka panjang bagus. Karena apa? Indonesia negara kepulauan, kita mengirim barang itu nggak cuma lewat darat ya, agak susah, pasti juga lewat lewat laut, nah lewat kapal-kapal. Kalau bisa kita pilih saham ini, kenapa tidak gitu ya? Atau mungkin nggak terlalu suka dengan SMDR, bisa 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 nyari yang lain ya, atau seperti seperti perusahaan kapal yang lain, yang Temas atau yang lain-lain lah, bisa dicek lagi di emiten yang lain. Tapi kalau saya suka ini ya, suka SMDR ini, dan secara fundamental juga bagus ya, asetnya bertumbuh di 1,2 miliar dolar ya ini ya. Utangnya juga agak tinggi nih ya, 500 juta dolar. Jadi secara DER hampir 1 kali nih dibandingkan equity ya. Jadi nggak ada masalah itu. Oke, sekarang harga market di 296 rupiah. Nilai intrinsiknya saya hitung ini di 773 ya. Dengan MOS 62%, margin of safety kita masih longgar ini. Jadi harga sahamnya ya paling sekitar ini aja ya. Kecuali nanti drop, ya drop jauh karena ada apa namanya? Karena ada sentimen yang cukup besar, mungkin baru harga sahamnya akan jatuh ya. Tapi kalau saat ini sih murah ya, dengan PBV 0,49 kali ini sangat menarik. R-nya hanya nggak sampai 4 kali, jadi 4 tahun udah kembali modal kita. Dividen kemarin juga rutin ya, 2 kali malah bagi dividen di 34 rupiah per lembar atau 11% ya. Ini kita bisa simpan 1 sampai 5 tahun, atau kalau memang masih bagus lagi simpan terus ya sampai lulus kuliah bisa ya. Oke, nanti ketika lulus mungkin harga sahamnya udah nggak ratusan lagi, udah 1000 2000-an. Oke, lanjut. Ini LSIP ya, London Sumatera Indonesia. Ini bergerak di kelapa sawit CPO ya. Ini masih satu grup dengan Salim ya, anak perusahaan dari sawit juga, Salim Ivo Mas Pratama ini. Jumlah sahamnya yang dipegang publik 2,7 miliar lembar atau 40% ya. Salim Infomas juga ada dengan kode SIM ya, SIMP. Kalau sekarang harganya juga murah, PBV-nya juga murah sekali ya. Tapi saya lebih memilih LSIP, walaupun secara harga dia lebih lebih tinggi ya, 920 rupiah. Kalau Salim Infomas itu kan di 380-an kalau nggak salah. Bisa Salim Infomas atau ini terserah ya. Kalau saya lebih tertarik dengan LSIP ini. Oke, ini neraca keuangan LSIP saya bilang tadi ya, ini karena kenapa saya tertarik, karena ini liabilitasnya kecil ya. Liabilitasnya cuma 0,1 kali ini dengan ekuitas 11 triliun, hutangnya hanya 1,4 triliun ya. Jadi liabilitasnya, DER-nya kecil sekali, 0,1 kali aja. Fundamentalnya bagus ya, aset bagus juga. Secara pendapatan ini turun memang karena sempat harga sawit kemarin tinggi ya, 2021 2022, sekarang udah kembali lagi ke normal ya karena diatur oleh pemerintah. Jadi ini bagi saya, kalau pegang LSIP ini ya kita jangka menengah aja, 1 sampai 3 tahun, sambil kita lihat harga sawit dunia itu bisa naik ya, karena harga komoditas tidak ada peluang kayak batu bara juga lah ya. Ketika saatnya naik, nah ini saatnya beli, ini saat murah sekarang. Nah, bagaimana valuasinya? Dengan harga 920, nilai intrinsik saya hitung 1100-an ya. Jadi MOS-nya masih tipis sih, 19%. Tapi saya rasa untuk turun di bawah 900 agak berat ini LSIP ini, karena fundamentalnya bagus ya. Ini sudah murah, secara PBV 0,57, PER-nya 13,6 kali, karena pendapatan memang menurun ya. Dividen ini, nah ini dividennya menarik ya, cukup rutin bagi dividen 53% atau 53 rupiah atau 6% ya. Nah, bagi saya ini bisa dipegang 1 sampai 3 tahun, jangka menengah lah ya. Jadi kita bisa menunggu harga sawit naik, ketika naik kita jual. Nanti kita bisa beli saham yang lain sampai menunggu sawit bisa murah lagi. Seperti itu aja, karena dia siklikal juga ya.
Arna ini arwana keramik ya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini kinerjanya bagus walaupun di tahun ini menurun ya. Karena ini sangat berhubung sama bangunan properti ya, karena dia keramik. Jadi memang kalau propertinya lagi kurang booming, jadi arnanya juga biasa aja gitu loh, nggak terlalu bagus kinerja di tahun ini ya. Tapi secara keseluruhan fundamentalnya bagus. Ini pemegang sahamnya publik ini 47% ya, paling tinggi memang dibandingkan pengendalinya ya. Ini harga sahamnya sempat naik di seribuan kemarin awal tahun atau pertengahan tahun lah ya. Terus sekarang turun di 600-an. Jadi sekarang mungkin saat yang tepat ya untuk ngumpulin. Nah, ini asetnya bertumbuh. Sekarang di total aset di 2 triliun ya, 2,5 triliun. Utangnya juga kecil ya, 794 miliar dengan equity 1,7 triliun. Nah, pendapatan memang turun ya dari quarter sebelumnya, tapi nggak terlalu jauh ya. Nanti kemungkinan ya sekitar 2,5 triliun juga pendapatan Arna ini di 2023 ya. Untuk pendapatan bersihnya memang masih di bawah 500 miliar. Tapi oke, ini masih. Nah, sekarang kita ke valuasi dari Arna ini. Dengan harga market sekarang udah turun ya, dari pernah 1000-an kemarin di 655 sekarang. Dan nilai intrinsiknya saya hitung 850, satu beda 200-an lah ya, dengan MOS 23%. Ini PBV-nya memang udah lebih dari 1, bahkan hampir 3 ya. R-nya 10,2 kali. Bisa dibandingkan dengan Avia Chat itu ya. Avian itu juga sama seperti ini, kurang lebih kinerja dan fundamentalnya, tapi PBV-nya lebih mahal ini. Dividen udah rutin ya, Rp55 atau 8% di tahun 2023 ini. Bisa disimpan selama 1-3 tahun. Nah, yang terakhir adalah Agung Podomoro Land dengan kode APLN di sektor properti. Megang sahamnya yang dominan adalah 82% ini Indovika ya. Kemudian masyarakat 12,26%. Kinerja keuangannya secara aset di sekitar 28 triliun ini ya. Utangnya sekitar 15 triliun. Dan ekuitasnya 14 triliunan ya, kurang lebih. Jadi DER-nya udah lebih dari 1 ya, 1,1 kali. Untuk pendapatan ini tahun ini turun ya di 4 triliun dari sebelumnya di 6 atau di 7 triliunan ini, 7,3 triliun. Jadi pendapatan bersihnya hanya di 1,2 triliun turun ini. Tapi kalau sudah musim booming properti, mungkin harganya sahamnya udah naik banyak ya, karena harga marketnya saat ini masih di 127, 128 rupiah. Sebenarnya nilai intrinsiknya adalah 732 rupiah ya, dengan MOS 83%. PBV-nya murah sekali 0,21 dan PER-nya 2,2 kali. Nah, itu rendah banget ya. Tapi sayangnya dividen tidak pernah membagikan, sudah lama ya. Terakhir kalau nggak salah tahun 2019, bisa disimpan selama 1 tahun. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau saya jadi mahasiswa, saya akan menyisihkan 100.000 per bulan. Saya akan beli pertama adalah SMDR ya, di sektor logistik, karena ini harganya udah lumayan murah ya, dengan MOS 62%, PBV 0,5 kali lah ini ya, R-nya hampir 4 kali, rutin bagikan dividen juga. Nah, ini akan saya simpan mungkin lebih dari 5 tahun, malah sampai saya lulus, dari semester awal mungkin sampai saya lulus, saya lanjutkan terus gitu loh. Nah, saya akan beli mungkin tiap bulan, karena ini hampir 300 ya, berarti per lotnya adalah 30 rupiah, 30.000 rupiah. Jadi bisa 3 lot, 3 lot berarti 90.000 lah ya. Masih ada sisa 10.000 di RDN kita. Nah, ini mungkin akan saya beli mungkin dalam waktu 3-5 bulan, baru saya akan diversifikasi ke LSIP ya, ke CPO, sambil saya baca-baca kemungkinan sawit akan naik. Mumpung harganya masih murah, saya bisa beli LSIP dalam kurun waktu 3 bulan 4 bulan dulu ya, sambil nunggu harga. Nanti akan baru bisa lanjut ke properti ya, karena kemungkinan di tahun 2024 ini ya, habis pemilu mungkin akan mulai booming mungkin ya properti, mungkin ya, apa tahu, kita juga nggak bisa meramal seperti itu karena sudah ganti presiden. Mungkin akan ada regulasi-regulasi yang menguntungkan bagi pihak properti seperti itu ya. Nanti lanjut ke
ke Campina. Kalau kalau Campina ini nggak masalah, kita beli kapanpun ya, jadi nggak harus duluan, karena dia juga harganya juga sudah harga wajar ya, jadi kita belinya ya santai aja, kita beli satu lot, nanti bulan depan mungkin kita ganti ke LC mana yang opportunity lah ya, opportunity-nya bagus, mungkin harga sawit udah mau naik, dengan udah mau naik gitu ya, nanti kita beli LC dulu, baru setelah itu kita jual, kita bisa beli yang lain ya. Tapi itu tadi kita lihat lihat dari di time frame-nya juga ya, paling tidak setahun lah kita simpan itu ya. Karena juga suka sama seperti itu, ini tinggal kita putar-putar aja mana yang menarik bagi kita, yang cocok ya di saat bulan itu, karena ini kan tiap bulan ya, mungkin setiap bulan nanti beda lagi pandangan kita dengan 5 saham ini ya. Jadi kita review dulu mana yang menarik, kita akan beli beli yang saham yang lain, atau kita nambah muatan lagi di saham itu. Saya sudah, rekomendasi saya sekitar 5 saham ini ya, yang bisa kita kita tabung sampai kita lulus mungkin. Jadi ketika lulus kita tinggal lanjutin aja dengan gaji yang sudah kita dapatkan. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.